Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di Dallas, Texas. Seorang mahasiswi kedokteran jadi pembunuh hanya karena tak terima mantan kekasihnya memiliki pasangan baru. Karena aksinya itu, dia masuk dalam 10 daftar paling dicari oleh FBI. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Brenda Delgado lahir di Meksiko Tengah pada 18 Juni 1982. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dan merupakan satu-satunya anak perempuan. Di tahun yang sama, keluarganya pindah ke Dallas, Texas. Brenda tumbuh menjadi gadis yang manis dan pintar. Setelah beranjak remaja, ia bersekolah di sekolah menengah Skyline. Setelah lulus, Brenda tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena keadaan ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Jadi setelah lulus, Brenda langsung bekerja. Ia mendapat pekerjaan sebagai asisten dokter gigi. Dia juga mengambil pekerjaan sampingan sebagai pemutih gigi di sebuah spa. Pada saat ini pula, ia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Dia menumpang di rumah teman dekatnya. Ia bekerja dengan sangat giat. Dari gaji yang ia dapat, ia sisihkan separuhnya untuk ditabung agar ia bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah tabungannya cukup, Brenda mendaftar di University of Texas untuk mengambil mata kuliah prasyarat karena ia berencana masuk program ahli pembersih gigi, semacam sekolah untuk jadi tenaga profesional yang membersihkan karang gigi dan membantu dokter gigi. Di sela aktivitasnya yang padat, Brenda tetap aktif di gereja dan dikenal sebagai pribadi yang baik dan lembut. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk aktivitasnya, Brenda tetap berusaha menyisihkan sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Saat itulah ia mulai bermain aplikasi kencan online, sekedar mencari teman bicara dan pelarian dari rutinitas. Di antara banyaknya profil yang muncul, pandangannya terpaku pada satu pria. Hanya dari foto saja, ia sudah merasa tertarik. Sosok tersebut terlihat tampan, rapi, dan memiliki kesan berwibawa, seolah cocok dengan gambaran pasangan ideal yang selama ini ia bayangkan. Pria itu bernama Ricardo Ricky Paniagua, seorang duda yang berasal dari California. Ricardo pindah ke Dallas, Texas pada tahun 2011 untuk menyelesaikan program residensi dermatologi di University of Texas. Setelah cukup lama saling berkomunikasi di dunia maya, di tahun itu pula keduanya akhirnya memutuskan untuk bertemu secara langsung. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Brenda pun mulai mengenal lingkungan dan orang-orang terdekat Ricardo. Di tahun 2012, Ricardo menyatakan perasaannya kepada Brenda, dan ternyata Brenda merasakan hal yang sama. Dari situlah mereka resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Beberapa bulan setelahnya, Brenda memutuskan untuk tinggal bersama Ricardo. Hari-hari mereka lalui berdampingan, dipenuhi perhatian, kehangatan, dan kasih sayang yang semakin mempererat hubungan mereka. Setelah hampir 3 tahun menjalin hubungan, Brenda mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Ia lalu menyampaikan kabar tersebut kepada Ricardo. Keduanya kemudian berbicara dengan matang mengenai situasi yang mereka hadapi. Setelah melalui pertimbangan panjang, mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kehamilan tersebut. Sejak saat itu hubungan mereka menjadi tidak stabil, sering putus nyambung dan kerap diwarnai pertengkaran. Brenda yang mudah cemburu dan sangat posesif membuat Ricardo merasa hubungan itu semakin melelahkan. Ricardo berusaha memperbaikinya, tapi siklus perselisihan itu terus berulang. Hingga akhirnya pada bulan Februari 2015, Ricardo memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Brenda menerima keputusan itu, dan mereka berpisah dengan cara yang baik. Karena hubungan keduanya telah berakhir, Brenda pun harus meninggalkan rumah tempat mereka sebelumnya tinggal bersama. Ia kemudian pindah ke sebuah apartemen yang letaknya tidak terlalu jauh dari kediaman Ricardo. Waktu terus berjalan, Ricardo kini bekerja sebagai asisten profesor di University of Texas. Seiring karirnya yang berkembang dan semakin stabil, ia bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya melalui sebuah aplikasi kencan online. Namanya Kendra Hatcher, seorang wanita cantik berhati lembut, peduli pada sesama dan menyayangi anak-anak.
Kendra berprofesi sebagai dokter gigi di Smile Zone, sebuah klinik yang memberikan pelayanan perawatan gigi anak dengan standar tinggi, termasuk bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Kendra Hatcher berasal dari Pleasanton, Texas, sebuah kota kecil yang hangat dan tenang di selatan San Antonio. Ia tumbuh di lingkungan yang sederhana dan dibesarkan dalam keluarga dengan nilai-nilai Kristen yang kuat. Ia mengambil bagian dalam perjalanan misi ke luar negeri, membantu pembangunan gereja dan membimbing kelas pembelajaran Alkitab bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sesama. Kendra kemudian menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar dokter gigi dan bekerja di Dallas sebagai dokter gigi anak. Setelah berkenalan melalui aplikasi kencan, keduanya mulai sering bertukar pesan. Percakapan mereka mengalir dengan ringan, penuh tawa dan terasa sangat alami. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Ricardo dan Kendra untuk merasa nyaman satu sama lain. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk bertemu secara langsung. Pertemuan pertama itu berlangsung sederhana, namun meninggalkan kesan mendalam bagi keduanya. Sejak hari itu, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Kebersamaan tersebut membuat keduanya semakin dekat. Hingga akhirnya pada bulan Juni 2015, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Seiring berjalannya waktu, hubungan Ricardo dan Kendra semakin berkembang ke arah yang lebih serius. Mereka tidak hanya saling melengkapi dalam keseharian, tetapi juga mulai membicarakan masa depan bersama. Bahkan mereka telah membicarakan tentang pernikahan. Namun, kebahagiaan itu pada akhirnya terdengar sampai ke telinga Brenda. Dia tidak mendengarnya dari orang lain, melainkan dari Ricardo sendiri. Meski hubungan mereka telah berakhir, keduanya masih menjalin komunikasi yang cukup baik. Dalam salah satu email, Ricardo menceritakan mengenai kedekatan dan hubungannya dengan Kendra. Mendengar bahwa Ricardo telah benar-benar melangkah maju dan menemukan sosok baru yang mengisi hidupnya, perasaan Brenda mulai terusik. Ia diliputi campuran rasa marah, cemburu, dan kehilangan yang membuat hatinya tidak tenang. Brenda berharap bisa kembali bersama dengan Ricardo melalui hubungan baik yang mereka jalin selama ini. Tapi harapan itu hancur setelah Kendra masuk dalam kehidupan Ricardo. Ia merasa bahwa Kendra telah mengambil miliknya. Perasaan itu mendorong Brenda melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Brenda mulai mengikuti perkembangan hubungan mereka melalui media sosial, pesan hingga lingkaran pertemanan yang masih saling berhubungan. Tanpa sepengetahuan Ricardo, Brenda memiliki akses ke ponselnya, apartemennya, dan emailnya, serta melacak lokasi ponselnya. Ia memata-matai setiap kegiatan Ricardo dan juga Kendra. Terkadang ia juga hadir di beberapa aktivitas pasangan itu. Ia begitu larut dalam kecemasan dan rasa cemburu, hingga mulai mengabaikan kewajibannya sebagai mahasiswi. Pada akhirnya, Brenda memutuskan untuk berhenti kuliah. Ia sepenuhnya terhanyut oleh obsesinya terhadap hubungan yang telah berakhir. Suatu hari, Brenda membaca sebuah email milik Ricardo, pembelian tiket pesawat untuk tanggal 2 September 2015 ke Cancun. Tiket itu dipesan untuk 2 orang, Kendra dan Ricardo. Saat itulah hatinya semakin hancur. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Ricardo selama mereka masih bersama, kini ia lakukan dengan orang lain. Perasaan marah, kecewa, dan terluka bercampur menjadi satu. Dalam kondisi itu, ia sempat berpikir bagaimana caranya agar Ricardo bisa kembali kepadanya. Hingga pada akhirnya, ia mengambil keputusan nekat. Pada tanggal 2 September 2015, seorang pria menghubungi 911 setelah menemukan seorang wanita tergeletak dengan kondisi bersimbah darah di area parkiran apartemen Gables Park 17. Ketika petugas medis dan kepolisian tiba di lokasi, mereka kemudian mengidentifikasi bahwa korban tersebut adalah Kendra Hatcher. Kendra dinyatakan telah meninggal akibat luka tembak, hanya beberapa jam sebelum ia dijadwalkan berangkat berlibur bersama Ricardo ke Cancun. Di dekat tubuhnya ditemukan 2 selongsong peluru serta telepon genggam miliknya. Namun dompet Kendra tidak ditemukan di tempat kejadian. Polisi segera melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV di area parkiran. Dari rekaman tersebut, mereka menemukan sebuah mobil Jeep Cherokee berwarna gelap yang tampak berulang kali melintasi area parkir sebelum penembakan terjadi. Pada saat mobil Kendra memasuki parkiran, seorang pria terlihat turun dari Jeep tersebut, mendekati Kendra dan kemudian melepaskan tembakan.
Tak lama kemudian, ia bergegas kembali dan melarikan diri menggunakan mobil yang dikendarai seorang wanita. Rekaman inilah yang menjadi petunjuk awal bagi polisi dalam mengidentifikasi para pelaku. Rekaman tersebut kemudian dirilis ke publik dengan harapan ada seseorang yang mengenali kendaraan tersebut. Di tengah proses penyelidikan, polisi juga meminta keterangan dari keluarga serta orang-orang terdekat Kendra untuk mengetahui apakah ia sedang bermasalah dengan seseorang. Salah satu yang dimintai keterangan adalah Ricardo. Menurut Ricardo, Kendra tidak memiliki masalah dengan siapapun. Namun Ricardo mengungkap bahwa ia mencurigai Brenda. Mantan kekasihnya itu mungkin masih menyimpan rasa cemburu dan sakit hati terhadap hubungan mereka. Kecurigaan itu muncul karena sebelumnya Ricardo pernah melihat Brenda berada di tempat yang sama saat ia dan Kendra mengikuti kelas dansa salsa bersama. Kejadian tersebut membuat Ricardo merasa bahwa Brenda masih memperhatikan gerak-geriknya meski hubungan mereka telah berakhir. Berdasarkan informasi tersebut, kepolisian memanggil Brenda untuk dimintai keterangan. Brenda tampak tenang dan kooperatif. Brenda tahu penembakan itu dari berita di televisi. Dia mengaku tidak mengenal Kendra secara langsung, hanya tahu kalau Ricardo memiliki hubungan baru dengannya. Dirinya juga mampu menunjukkan bahwa dia tidak tahu apapun tentang kejadian tersebut. Saat itu ia sedang di perpustakaan dengan teman sekelasnya dan kemudian pergi ke restoran untuk makan bersama teman-temannya yang lain. Dia juga menunjukkan struk pembayaran sebagai bukti bahwa dia memang berada di sana dengan teman-temannya. Saat penyidik menunjukkan foto mobil pelaku, Brenda mengaku tahu siapa itu. Mobil itu milik temannya, Crystal Cortez. Hari itu Crystal mengantarnya ke perpustakaan karena Brenda tidak punya mobil. Penyidik kemudian meminta nomor telepon Crystal padanya. Sementara itu, polisi berhasil mengidentifikasi pemilik mobil dari nomor plat. Mobil itu diketahui milik ibu Crystal. Crystal kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Sementara detektif berbicara pada Crystal, Brenda menunggu di ruangan yang berbeda. Pada awalnya, Crystal berusaha menyangkal keterlibatannya. Namun ketika penyidik menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya mengendarai jeep di lokasi kejadian, ia tidak lagi dapat mengelak. Di tahap interogasi ini, keterangannya kerap berubah-ubah. Pengakuan pertama yang ia berikan adalah bahwa dirinya dipaksa oleh seorang pria bertopeng bersenjata. Saat itu ia sedang bersama putranya yang duduk di kursi belakang. Ia mengaku takut jika keselamatan anaknya terancam, sehingga ia tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang diperintahkan oleh pria tersebut. Akan tetapi keterangan ini tidak sesuai dengan bukti yang ada. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa setelah pria itu keluar dari jeepnya, Crystal tidak berusaha melarikan diri atau mencari bantuan. Yang jelas bertolak belakang dengan pengakuan bahwa ia berada dalam kondisi terancam. Hal ini membuat penyidik menyimpulkan bahwa cerita tersebut tidak logis. Ketika ditekan lebih lanjut, keterangannya berubah. Crystal mengaku bahwa dirinya ditelepon oleh Brenda dan diminta untuk membantu merampok dompet dan kartu identitas milik Kendra. Namun, cerita itu kembali berubah. Pada akhirnya, Crystal memberikan pengakuan yang sebenarnya. Brenda membayarnya sebesar $500 untuk turut serta dalam rencana pembunuhan Kendra. Dalam pengakuan tersebut, ia juga menyebut bahwa Christopher Love adalah orang yang ditugaskan Brenda untuk menembak Kendra, sementara dirinya berperan sebagai pengemudi dan pengawas situasi. Setelah pemeriksaan awal, penyidik kembali menginterogasi Brenda Delgado. Brenda ditekan untuk mengatakan yang sebenarnya, namun ia tetap teguh menyangkal segala keterlibatannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang kejadian tersebut, bahkan meminta kehadiran pengacara karena merasa penyidik telah salah memahami keadaannya. Meskipun demikian, penyidik yakin bahwa Brenda adalah dalang dari pembunuhan itu. Motifnya kuat, ia tidak rela melihat Ricardo membangun hubungan baru. Kecemburuan dan rasa kehilangan membuatnya terobsesi. Hal ini diperkuat oleh keterangan Ricardo yang mengaku pernah melihat Brenda mengikuti mereka saat kelas salsa maupun saat ia berolahraga bersama Kendra. Perilaku itu menunjukkan tanda-tanda pengawasan dan obsesi. Namun pada saat itu belum ada bukti langsung yang menghubungkan Brenda terhadap aksi penembakan, sehingga penyidik terpaksa membebaskannya untuk sementara. Barulah kemudian setelah Crystal memberi pengakuan penuh dan secara lengkap, serta menyebut nama Brenda sebagai orang yang memerintah dan membayar mereka, penyidik memiliki dasar untuk menetapkan Brenda sebagai otak pembunuhan. Sayangnya ketika surat penangkapan diterbitkan,
Brenda sudah melarikan diri ke Meksiko. Brenda masuk ke dalam daftar 10 orang paling dicari oleh FBI. Pihak berwenang menilai bahwa ia adalah sosok yang berbahaya, bukan karena ia sendiri yang menembakkan senjata, melainkan karena kemampuan manipulatifnya dalam merencanakan pembunuhan dengan menggunakan orang lain sebagai eksekutor. Ia mampu mengatur seluruh tindakan pembunuhan Kendra dari balik bayang-bayang. FBI menawarkan hadiah sebesar $100.000 bagi siapapun yang dapat memberikan informasi secara langsung mengarah pada keberadaannya. Penetapannya dalam daftar buronan paling dicari ini menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit wanita dalam sejarah yang masuk dalam daftar tersebut. Sementara penyelidikan terus berjalan, polisi akhirnya berhasil menemukan pria yang diduga terlibat dalam penembakan itu, Christopher Love. Ia dikenal sebagai seorang pengedar ganja kecil-kecilan yang hidup di pinggiran kota. Di ruang interogasi, Christopher duduk dengan tenang. Christopher bersikeras bahwa ia tidak mengenal siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut, baik Kendra, Brenda, maupun Crystal. Ia juga menyangkal bahwa dirinya adalah sosok pria bersenjata yang terlihat dalam rekaman CCTV di lokasi kejadian. Bahkan ia mengaku tidak memiliki senjata api sama sekali, namun bantahannya tidak bertahan lama. Dengan bantuan anjing pelacak, polisi melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik Christopher. Di konsol tengah mobilnya, polisi menemukan sebuah pistol semi-otomatis kaliber 40. Senjata itu kemudian dibawa untuk dilakukan uji balistik. Hasil uji tersebut benar-benar menguatkan dugaan polisi. Peluru dan selongsong yang ditemukan di TKP cocok dengan pistol yang ditemukan dalam mobil Christopher. Tak bisa mengelak lagi, Christopher akhirnya mengakui bahwa benar dialah yang telah menembak Kendra atas perintah dari Brenda dengan iming-iming akan mendapatkan uang dan narkoba dengan total sekitar $3.000 dari koneksi kartel yang dimilikinya. 6 bulan kemudian, pada tanggal 8 April 2016, keberadaan Brenda berhasil ditemukan. Dia ditangkap di Torreon, Coahuila, Meksiko, dan kemudian dia diekstradisi kembali ke Amerika Serikat untuk diadili pada tanggal 6 Oktober. Pada Oktober 2018, Crystal mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 35 tahun penjara sebagai imbalan atas kerjasamanya sebagai saksi yang melawan Brenda dan Christopher. Di bulan yang sama, Christopher dihukum karena pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati atas perannya sebagai algojo. Sedangkan Brenda akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 7 Juni 2019. Dalam kasus ini, jaksa penuntut tidak dapat menuntut hukuman mati untuk Brenda, meskipun ia adalah otak dari pembunuhan tersebut. Hal ini disebabkan oleh aturan hukum di Meksiko yang memiliki ketentuan bahwa mereka tidak boleh mengekstradisi seseorang yang kemungkinan akan dijatuhi hukuman mati di negara lain. Karena ada perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Meksiko, maka Amerika harus mengikuti syarat yang diberikan. Untuk bisa membawa Brenda kembali, pihak Amerika harus berjanji bahwa Brenda tidak akan dijatuhi hukuman mati. Akibat dari perjanjian tersebut, jaksa penuntut tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Brenda. Dan satu-satunya hukuman terberat yang dapat diberikan adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.